undang-undang karantina kesehatan ini nampaknya tidak mengatur secara clear apa yang kita perdebatkan soal ini semua. Saya baca-baca undang-undang karantina kesehatan ini, saya lihat ditandatangani 7 Agustus 2018. Tiba-tiba setahun kemudian ada serangan wabah. Ya, Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tanda tangani. Maka kita hanya bisa melihat pasal-pasal apa itu pembatasan sosial berskala besar, apa itu karantina wilayah, apa itu karantina rumah, apa itu karantina, dan semuanya. Sanksi-sanksi pelanggaran itu nggak ada yang diatur secara detail seperti apa yang kita perdebatkan. Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu. Di situ tidak ada. Apalagi bilang dia harus masuk penjara dipidana, nggak ada. Kalau dia tidak pakai masker, tidak jaga jarak, nggak ada. Bahwa negara bisa malakin warga negara, kalau misalnya dia tidak pakai masker, maka bupati bisa menjatuhkan sanksi, ambil duitnya. Nggak bisa, Pak. Gubernur bisa menjatuhkan sanksi, buat pergub aja, kita berikan sanksi dia. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul yang dilakukan maulid itu kemudian harus gubernur yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari harus diundang memberikan klarifikasi bahwa ada peristiwa pidana. Nggak ada peristiwa pidana di situ. Yang ada adalah peristiwa pemerintahan di situ. Sehingga bayangan saya, kalaupun mau dipanggil, Mendagri lah yang panggil. Kalaupun mau dipanggil di situ, tidak ada peristiwa pidana di situ. Lalu kenapa ini semua terjadi? Karena kita tidak pernah mau duduk bersama untuk mendiskusikan. Ada suara-suara sayup yang tidak terdengar soal COVID-19 ini. Tidak pernah kita mau duduk bersama. Kembali lagi kepada soal aturan protokol ini. Undang-undang ini tidak jelas. Protokol kesehatan itu apa? Saya baca, saya coba cari di mana sih sebenarnya protokol kesehatan itu. Saya dapat di peraturan Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan. Saya dapat selain dari protokol kesehatan yang diatur dalam undang-undang karantina, yang protokolnya sedikit sekali. Misalnya tidak pakai masker dan lain sebagainya ada di situ. Bahkan kalau pedagang juga lupa cuci AC-nya, itu juga bisa melanggar protokol kesehatan, Pak. Masa negara mau penjara itu orang lupa cuci AC? Sementara di undang-undang tidak ada. Kita sudah meninggalkan era gravitasi kekuasaan itu kepada pemegang kekuasaan pemerintahan. Dahulu presiden itu selain pemegang kekuasaan pemerintahan juga pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Sehingga kemudian kalau pemerintah tidak ada aturan, dia buat aja aturan sendiri, Perpres, Kepres, atau dia suruh gubernurnya buat aja pergub, atau bupati buat aja peraturan bupati. Tapi itu kemudian kita tinggalkan. Kita tidak mau lagi itu pemerintah berjalan dengan niat baiknya saja. Kita tidak mau lagi seperti itu. Dia niat baiknya karena ada pandemi, maka segalanya biarkan presiden, segalanya gubernur melaksanakan ini dengan aturan-aturan tanpa melibatkan kesepakatan rakyat. Sehingga lahirlah namanya pergub itu. Lahirlah pergub yang saya kritik itu. Tidak boleh ada pergub atau peraturan bupati atau peraturan wali kota membuat aturan kemudian menjatuhkan sanksi yang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang karantina kesehatan. Dan tidak pernah diperintahkan kepada gubernur begitu. Dan tidak mungkin diperintahkan. Karena semuanya harus disepakati dulu oleh rakyat. Kalau saya tidak pakai masker, maka kira-kira dendanya berapa? Rakyat pun harus menyepakati dulu semua. Siapa itu rakyat? Makanya tiap 5 tahun kita memilih tidak hanya DPR, tapi juga DPRD, Pak. Di situ. DPRD-nya ini nanti yang membuat peraturan daerah itu di situ. Makanya kemudian saya mengatakan bahwa kalau ada peraturan gubernur, bupati, wali kota yang membuat sanksi dan menjatuhkan sanksi terhadap warga negara, maka itu adalah pelanggaran dari Undang-Undang Dasar 45. Dan ini sejak tahun 2004 saya sudah mengatakan ini, Pak.
Sebelum ada legenda cebong, kampret, dan kadrun, belum ada itu di situ. Udah saya mengatakan seperti ini, bahwa gubernur, bupati, wali kota tidak bisa, bahkan presiden sekalipun, atas nama perpu sekalipun, tidak bisa dia membuat aturan seperti itu. Semuanya harus melalui kesepakatan rakyat. Nah, pada konteks inilah maka sebenarnya tidak boleh apa yang kita lakukan selama beberapa bulan ini, teman-teman berteriak, tolong terapkan aturan, terapkan bagaimana aturan? Hanya bisa memang dihimbau memang. Kalau mau menerapkan aturan, buatlah melalui legislasi. Kalau tidak salah DKI ini sudah mulai merancang perdanya kan? Sudah jadi kan? Nah, sudah jadi perdanya, sudah ditandatangani, sudah berlaku. Nah, itu seperti itu. Kalau mau menerapkan aturan, pakai perda, tidak bisa pakai pergub. Kalau undang-undangnya, ubah undang-undangnya. Selama seperti ini, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap penegakan itu. Saya kira itu saja Bang Karim. Baik, terima kasih Profesor Iman.